Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di servis A3H Elektronik Gampal Selatan. Di atas meja sudah ada satu buah blender merek Miyako dengan gejala mati total, dan kita langsung coba saja apakah betul mati total. Kita tancapkan colokannya, terus kita coba nomor 1, nomor 2, ya sama sekali tidak ada getaran ya. Untuk blender benda apapun yang namanya mati total, yang pertama di langkah-langkah yang harus dilakukan yaitu pertama, kabel ini diperiksa. Nanti tentunya harus dibongkar dulu ya, diperiksa ujung sama ujung. Terus kalau kabelnya bagus, kita periksa sambungan di dalam. Jika sambungan juga bagus, kita periksa fuse atau namanya sekring pengamannya. Rata-rata barang elektronik memiliki pengaman yang namanya fuse, disebut fuse atau sekring. Dan kita bongkar dulu ya, kita lihat bagaimana isi di dalamnya. Ini dia sobat, isi di dalamnya. Dari ceker listrik menuju salah satu di kaki ini, salah satunya juga menuju ini, terus langsung ke melewati fuse di sini. Kalau ini melewati saklar ya, melewati saklar, terus keluarnya di sini menuju ke lilitan. Kita ganti ampermeternya. Kita menggunakan mode buzzer. Di saat kita sentuhkan begini, ada nada bunyi untuk memastikan kalau kabel ini tidak putus ya. Ujungnya disentuhkan di sini, terus cari salah satunya di sini atau mungkin yang ini. Ada bunyi ya, berarti kabel yang sebelahnya bagus. Terus sebelahnya lagi, terus kita coba yang ini, berarti kabelnya juga bagus ya. Untuk itu kita akan periksa lebih lanjut melalui fuse ini ya. Ini ada yang putih, ini ya fuse nya atau sekringnya. Untuk itu kita harus bongkar dulu ya, bongkar dulu ini dengan cara kita ketuk. Biasanya membuka ini, kalau mor atau baut biasanya kerasnya putar kanan. Jadi kalau untuk membuka ini, melepasnya harus putar kanan, kebalikan dari mor biasa. Itu disengaja karena putarannya memutar ke kanan, supaya di saat ada beban dia tidak melonggarkan diri. Jadi kita buka dulu ini ya dengan cara ambil obeng, kalau bisa kayu, tapi kalau menggunakan obeng yang tajam harus dilapisi dengan kain ya. Caranya begini sobat. Baru dipukul ya. Ternyata setelah dipukul beberapa kali tidak berhasil terbuka ya, karena ini lengket. Jadi harus ada bantuan 2 orang, ada yang nahan di sini.
terus kita paksa. Oh iya, sebelumnya ada langkah tadi ya yang kita lewati. Kemungkinan saklar ini ditakutkan tidak berfungsi, jadi itu bisa diukur. Di saat ini harusnya ada nyambung ya. Coba dulu dari ini. Oh ya, karena ini memakai dioda, jadi dia hanya punya nilai ya. Jadi ini bagus. Setelah dibolak-balik tadi, ternyata karena ada yang korosi ya, ada beberapa yang korosi yang berjamur seperti ini menyebabkan harus dikeruk, menyebabkan bisa putus. Dan ternyata di sini memang ada yang putus ya. Jadi penyebab daripada blender Miyako ini rusak karena gulungannya putus ya. Jadi kita sudah dapatkan satu yang putus, dan kita periksa juga yang ini. Kita periksa juga yang ini ya. Oke, nanti saya perlihatkan bagaimana cara menyambung ini dulu ya. Kita coba sambung saja dulu ini, apakah berhasil. Kalau memang belum berhasil, baru kita cari penyebab yang lainnya. Ternyata betul di bagian korosi tadi, bagian sini ternyata juga ada yang putus satu. Jadi ada 2 kawat lilitan ini yang putus. Jadi kita crop dulu dan lihat bagaimana cara menyambungnya. Kita hilangkan lapisan luarnya ya sampai dia putih. Ini kenapa bisa korosi? Karena rata-rata keluaran Miyako sekarang tidak menggunakan tembaga ya. Kalau tembaga itu warnanya kekuning-kuningan. Ini cuma lapisan yang kuning, pas dikerok ternyata putih. Berarti ini isinya adalah aluminium. Ya begitulah kalau sesuai dengan harganya. Untuk harga terjangkau, kualitasnya juga ya begini. Beda ya kalau yang bermerek seperti Philips dan kawan-kawannya, dia menggunakan kawat tembaga yang asli. Setelah dikerok cukup bersih, cukup putih sampai putih. Ini juga sudah dikerok ya. Kemudian kita ambil kawat, isi, kalau tidak ada kawat kita pakai kabel ya, isi kabel kita kelupas, kemudian kita lilitkan di sini, lilitkan di ujungnya ya. Mungkin agak susah terlihat ya, seperti ini, mudah-mudahan bisa terlihat. Mungkin ada yang bertanya kenapa harus dililit, tidak disambung begitu, tidak disambung langsung. Ada 2 sebab kenapa kita tidak sambung langsung. Pertama, karena dia putus, dan ini tidak sampai lagi ke sini. Kedua, walaupun sampai ujung sama ujung, karena ini aluminium, biar dipakai solder apapun itu tidak akan mempan ya, tidak mau lengket. Jadi jangan heran nanti
Siapa tahu pernah mengalami hal demikian, karena saya juga pernah waktu masih awal-awal. Kok tidak bisa nyambung solder, kita sudah kira solder yang bermasalah atau apa, padahal ternyata memang aluminium tidak bisa disolder. Oke, di sebelahnya lagi kita lilit juga di sini ya. Kemudian kita solder dia. Nah, kalau dengan sudah dililit begini dengan kabel, dia akan, karena kabelnya ini merupakan tembaga asli, jadi solder akan timah akan menyatu dengan tembaga, kemudian melilit aluminiumnya. Setelah keduanya sudah dililitkan dan menggunakan kabel, nanti dirapikan ya. Juga sebelahnya ini kawatnya keluar satu, dibuka satu, setengah lingkaran lilitan, karena di saat proses penyambungan putus ya, ternyata di dalam bagian sini ternyata masih korosi. Jadi kita keluarkan kawatnya melalui samping sini, asal tidak terkena besi ya. Nanti dilem pakai Alteco supaya tidak bergerak, dirapikan. Begitu juga ini dilem dengan Alteco supaya Alteco itu melapisi bagian ini ya, supaya tidak saling bersentuhan. Dan kita coba tes dulu. Bila mana tidak berhasil menyala, jadi yang perlu lagi nanti kita perhatikan ini ya, fuse-nya ya. Kemungkinan fuse-nya putus atau mungkin masih ada lilitan lain yang putus ya. Namun karena sementara cuma 2 itu yang kita dapat, makanya kita tes saja. Dan untuk mencoba ini harus posisinya dipasang sementara bautnya ya, karena getarannya sungguh luar biasa. Jadi supaya lebih real, barangkali tidak usah di skip ya, jadi mohon sabar. Kita pasang dulu, kalau di skip nanti dikira tidak nyata. Kalau dari awal sini langsung kita sama-sama pasang. Wah, agak susah ya. Bongkarnya pasang, ini tidak masuk. Bongkarnya mudah, pasangnya susah. Oke, begini aja dulu ya. Sekarang kita tancapkan
colokan, kemudian kita tahan sebentar saja ya. Nah ini alhamdulillah nampaknya pekerjaan selesai nih, berhasil menyalakan blender Miyako yang awalnya mati total. Ternyata disebabkan lilitan kawat aluminium, biasanya lilitan kawat tembaga, lilitan kawat aluminium dalam dinamonya ada yang putus 2. Jadi itu yang menyebabkan, biasanya jarang sih sebanyak putus kalau tembaga asli, namun ini menggunakan aluminium ya begitu sudah. Jadi tinggal dirapikan nanti ya, saya rapikan. Jadi cukup sekian, belajar sama-sama kita bagaimana cara memperbaiki blender Miyako mati total, bagaimana cara menyambung kawat lilitan yang putus pada blender. Jadi caranya seperti tadi. Dan saya ucapkan terima kasih banyak yang masih setia bersama saya di A3 Service Elektronik. Jika video ini bermanfaat, silakan di komen, di like, share, terutama di subscribe ya teman-teman. Kebetulan subscribe saya masih hitungan jari. Mohon dukungannya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.